Ya, ini benar-benar kurang ajar lah istilahnya. Sudah kelewatan ini. Ya, Pak Asep ya, Kang Asep ya. Betul, Kita nggak betul. usah apa namanya, nggak usah ragu-ragu lagi, Kang Asep. Ini memang benar-benar kurang aja sudah kelewatan. Ya, Oke. publik marah, wajar publik marah. Ya, apalagi ini soal kemanusiaan. Ya, terutama Siap, pengacaranya kalau bisa ikut hadir. ya Hmm, siap Pak. hmm, hmm, hmm. Oke, Pak Habibur Rahman, apa kemudian tepatnya yang akan ingin dari Komisi 3 ataupun DPR gali? Ya, saya pikir ya harus kalau digali kan soal informasinya sudah lengkap. Nih, saya dengan Pak Saroni nih ya. Bro, ya kita lagi bahas yang soal apa namanya kasus Dini di Surabaya tuh, brother. Nah, kita undang RDPU ya, RDPU hari Senin ya. Hari Senin atau Selasa ya. Iya, Oke, ini udah benar-benar sangat tidak adil nih. Ya, saya dengan Pak Saroni nih, teman-teman. oke, baik. Ya. Oke, hari Senin ya, nanti keluarga lawyer korban kalau boleh ikut hadir ya, jadi lebih ya. Ya. Oke. Oke ya, Berarti brother. akan dipantau Oke. terus seperti itu ya Pak Habibur Rahman mengenai perkembangan Ya, kasus jadi ini. gini, Mbak. Ya. Ya, ini benar-benar kurang ajar lah istilahnya. Sudah kelewatan ini. Ya, Pak Asep ya, Kang Asep ya. Betul, Kita nggak betul. usah apa namanya, nggak usah ragu-ragu lagi, Kang Asep. Ini memang benar-benar kurang aja sudah kelewatan. Ya, Oke. publik marah, wajar publik marah. Ya, apalagi ini soal kemanusiaan. Saya pikir ya. Ini kita Oke. harus bersatu di kasus ini kita bongkar rame-rame. Gampang sekali kok, gitu. Gampang sekali kita menilai peristiwa ini. CCTV zaman sekarang teknologi sudah sangat maju, ya. Kemudian handphone dan lain sebagainya sudah sangat-sangat maju teknologi untuk dilacak, Baik. ya, untuk ditelusuri dengan teknologi yang ada. Dan itu saya pikir sudah dikerjakan kepolisian dan kejaksaan. Oke. Ada lagi yang namanya visum et repertum, ya, pemeriksaan secara medis yang tadi dikatakan karena kekerasan bukan karena alkohol. Mana ada orang mati karena alkohol? Itu Oke. aneh aja. Tiap hari orang minum Baik, Pak alkohol nggak Habibur ada Rahman. orang mati, apalagi orang yang segar Oke. bugar, ya kan? Hasil otopsinya Baik. juga nggak ada karena meninggal karena lambung Pak. Iya, lah iya makanya ini sudah benar-benar kelewatan. Saya pikir harus dicari, harus dicek juga itu handphonenya hakim, ya, Baik. Oke. CCTV terkait hakim ada nggak apa namanya transaksi di balik Baik, Pak Habibur peristiwa Rahman. ini harus Oke. dicek, ya. Saya akan bergeser ke Kang Asep terlebih dahulu kembali pada perkaranya dengan melihat tuntutan jaksa. Kang Asep, JPU kan menuntut 12 tahun penjara, kemudian hakim dengan segala pertimbangannya kemudian memvonis bebas. Tapi kita lihat juga ini dakwaan kan sebenarnya tidak hanya pembunuhan tapi berlapis, ada juga penganiayaan, tapi semuanya tidak terbukti, Kang Asep. Ya, kan sekali lagi hak hakim menjatuhkan kamu bebas, lapas, tewas, apapun haknya. Cuma tadi kan pertimbangannya yang harus jelas. Ya, yang saya terima kasih kepada wakil rakyat Pak Habibur Rahman, Pak Sahroni. Nah, itulah wakil rakyat yang menimbulkan ketika ada menarik perhatian publik, ada ketidakadilan, kan? Nah, kemudian mereka mengajak untuk mengawal perkara ini. Nah, perkara ini kan sederhana, tadi katakan betul, ya sangat-sangat sederhana pembuktiannya. Kok perkara ini bisa bebas? Ya minimal kalau nggak ada pembunuhan lah, penganiayaan. Kan dia tadi saya katakan dia dari mulai tempat hiburan sampai ke apartemen kan bareng terus sama pacarnya, nggak sama orang lain. Ya ketika sama orang lain, ketika ada bekas lindasan, ketika ada visum, itu kan visum itu akta surat dan suratnya betulnya akta otentik. Akta otentik itu menyatakan bahwa itu bukti sempurna kecuali dibuktikan sebaliknya. Artinya harus percaya terhadap visum et repertum. Ada luka karena benda tumpul tadi kan. Kan selama itu benda tumpulnya apa? Kan lucu tiba-tiba hakim menyimpulkan dari mana hakim jadi dokter gitu kan. Bahwa itu karena lambung gitu kan. Loh, lambungnya kan karena tadi karena benda tumpul karena surat. Nah, sekarang hakim menyimpulkannya dari mana? Itu jadi persoalan sederhana kan saya bilang. Ya ini yang saya bingung terus dari tadi gitu kan, maka saya bilang tadi awal ya, kali hakimnya butuh hiburan mungkin kan, atau ya kita paham lah gitu kan. Cuman sayang ya keluarga Bu Hanesim dari Sukabumi, dari kampung saya ini kan cuma bisa jualan apem doang gitu sama pala ya gitu. Ternyata ya kita paham lah gitu kan. Nah, Oke. maka saya senang ketika Pak Habibur Rahman sebagai wakil rakyat mengundang RDP ya biar faktanya diungkap, bukan kita mencapai urusan perkara ya. Sekali lagi Oke. ini udah milik publik ya, siapapun termasuk anggota DPR Komisi 3 supaya Oke. tahu kalau ini perkara didiamkan, tidak diikuti, apalagi tidak dievaluasi, kalau istilah kami di kampus tidak dianotasi, tidak dieksaminasi. Dan eksaminasi sederhana kita kan. Nah, nanti akan terjadi ya di Baik, hiburan Kang itu, si Asep. Mahkamah Agung lagi musim liburan, diskon sama
pengurangan semua tuh jangan sampai terjadi. Komisi 3 kan pengawas ya, walaupun kaitan tidak bukan dengan teknis, tapi perlu ya titik tolaknya. Kenapa perkara yang sangat sederhana, simple ini kok bisa bebasnya? Ya bahasa hukumnya gini, ini all for the game it fair, pertimbangannya nggak sempurna, kurang. Ketika kurang, maka nanti KUHP 253 itu di Mahkamah Agung harus dikawasi terus. Jangan sampai hak asasinya nanti juga mengabulkan juga, gitu kan? Artinya ya menguat hak asasi itu harus putar memorinya. Baik Kang Asep, kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh keluarga dan langkah dari kejaksaan juga akan seperti apa. Kita tunggu bersama. Terima kasih Kang Asep, Pak Habibur Rahman dan juga Mbak Sakinah telah bergabung dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan pendidikan dan hak-hak serta martabatnya. Tampak lega, Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuh Dini Sera Afriyanti tidak berhenti tersenyum ketika keluar dari ruang sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Musababnya, Ketua Majelis Hakim Erin Tuah Damanik bersama 2 hakim anggota Mangapul dan Heru Hanindyo memutuskan terdakwa Ronald Tanur bebas dari segala dakwaan dan menyatakan Tanur tidak bersalah atas kematian kekasihnya Dini Sera Afriyanti. Pertimbangan hakim diantaranya karena terdakwa masih ada upaya membantu korban ke rumah sakit. Padahal ketika itu Ronald dihentikan oleh security apartemen dan diminta untuk membawa korban ke rumah sakit. Setelah dihentikan oleh security, korban tersangka GRT memasukkan korban ke dalam bagasi mobil. Apakah itu perlakuan yang manusiawi? Apakah itu ada iktikat untuk menolong? Jika ingin menolong, kenapa harus dimasukkan ke dalam bagasi atau bagian mobil Toyota Innova Reborn dari tersangka? Kemudian tersangka tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, melainkan membawa korban ini ke apartemen yang diturunkan dari mobil kemudian ditinggal di lobi, dan tersangka ke atas mengambil barang-barangnya kemudian kembali ke mobil meninggalkan korban di lobi yang kemudian dihentikan oleh security apartemen. Dan oleh security apartemen tersangka dibawa masuk lagi ke bagian office apartemen, ditemui oleh pengelola apartemen dan diminta untuk mengantarkan ke rumah sakit. Artinya yang meminta mengantarkan korban ke rumah sakit bukan tersangka, tapi security apartemen dan pengelola apartemen. Dibuktikan korban diantar ke rumah sakit didampingi oleh security apartemen dan pengelola apartemen. Kuasa hukum keluarga Dini pun meminta Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK untuk memeriksa 3 majelis hakim yang membebaskan putra dari ex-anggota DPR fraksi PKB Edward Tanur ini. Kita melihat kondisi fisik dari korban di sini, terdapat luka memar, tergeletak di basement dari Black Hole Surabaya. Di sini terdapat banyak luka memar, bahkan bekas ban di lengan daripada korban. Bagaimana orang yang mengalami kekerasan seperti ini bisa meninggal dikatakan hanya sakit lambung dalam pertimbangan hakim? Kami akan melaporkan 3 majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, investigasi dan penindakan terhadap 3 majelis hakim ini jika ditemukan pelanggaran-pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran-pelanggaran yang lain. Kejaksaan Negeri Surabaya juga akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Soal putusan majelis hakim yang menyebut korban meninggal dunia karena alkohol di lambung, Kejari Surabaya mengatakan bukti visum menyatakan ada luka pada organ hati korban akibat kekerasan benda tumpul, serta bukti korban dilindas mobil oleh Ronald Tanur. Kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Dalam video amatir terlihat korban sekaligus kekasih Ronald Tanur, Dini Afriyanti, tergeletak di parkiran salah satu mal di Surabaya. Sejumlah petugas keamanan mal sempat menanyakan kondisi korban kepada Ronald. Namun Ronald membantah mengenal Dini dan mengatakan korban menghalangi mobilnya saat akan lewat. Dalam rekaman CCTV ini tampak raut wajah Ronald yang santai meski melihat Dini dalam kondisi lemas tidak berdaya di kursi roda.
Kepanikan dan tangisan Ronald Tanur baru terlihat saat mengetahui Dini sudah meninggal dunia. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.